Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Junari SAG dari Malang, yang kami hormati
Ketua Takmir Masjid Al-Amin Bapak Insinyur Haji Samsul Ma'arif, juga jamaah kajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga pagi hari ini kita dihadirkan oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istrinya, para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dibuka dengan bacaan tahsin dari santri STM Sekolah Tetap Mengaji Masjid Al-Amin, dan insya Allah kegiatan TPQ di Masjid Al-Amin semuanya gratis dan ditanggung oleh Takmir Masjid Al-Amin, yang semoga para donatur di kegiatan Masjid Al-Amin jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah kajian di depan ada kotak, insya Allah kita juga akan mengadakan penggalangan donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mudah-mudahan kita di Indonesia ini yang diberi kemudahan dalam beribadah, Allah mudahkan semuanya, baik doa dan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini berjihad di jalan Allah di Palestina. Untuk itu mengawali kajian ini yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Junari SAG dengan tema meraih kebenaran iman dengan 3 perkara. Untuk itu mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk berthalabul ilmi, yang mudah-mudahan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin.
Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib bercerita, suatu saat Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan para sahabat. Dia bertemu dengan para sahabat. Ketika bertemu dengan para sahabat itu, Rasulullah Muhammad SAW langsung bertanya, kaifa asbahtum? Kaifa asbahtum? Kalau secara tekstual kita artikan kaifa asbahtum itu berarti bagaimana keadaan kondisi pagi hari ini dari kalian semua. Ketika ditanya kaifa asbahtum, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW mengatakan asbahna mu'minina billah. Kami pagi hari ini posisinya adalah mu'minina billah, beriman. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika para sahabat menjawab asbahna mu'minina billah, Nabi tanya lagi, ma alamatu imanikum? Tanda-tanda iman kalian itu apa? Ya, ciri-ciri tanda iman kalian itu apa? Jadi ini kan Rasulullah ingin menekankan, kok berani-beraninya mengatakan kami beriman kepada Allah. Tondo-tondonya apa? Ciri-cirinya apa? Kok berani mengatakan kami beriman? Jenengan juga begitu ketika ditanya, kalian beriman atau tidak? Jenengan beriman atau tidak? Kalian berani menjawab apa? Jenengan berani menjawab apa? Jenengan kalau ditanya sama orang beriman atau tidak? Beriman. Kalau dilanjutkan kemudian ciri imannya itu apa? Halo? Nah, itu sama mirip dengan kondisinya orang Arab Badui yang datang kepada Rasul. Ketika datang kepada Rasul, Arab Badui ini ngomong, qalatil a'rabu amanna, itu surah Al-Hujurat yang bolak-balik saya sampaikan di sini. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Jawabannya itu di situ. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui itu datang, mereka mengatakan kami beriman. Jawabannya dalam Al-Qur'an di situ Al-Hujurat ayat 14. Qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, kalian itu belum beriman, tapi katakanlah kami ini baru masuk Islam. Ya, dikomparasikan dengan hadis yang saya sampaikan tadi, ketika seseorang mengatakan kami beriman, kami beriman, kami beriman, tanda-tanda iman itu apa, dan kemudian yang dilakukan apa sebagai bentuk kalau memang betul-betul beriman. Jangankan kita, sahabat saja ditanya sama Nabi, ma alamatu imanikum, tanda iman kalian itu apa? Itu kepada sahabat itu. Padahal kita itu paham betul sahabat itu kayak apa. Kalau di dalam Al-Quran itu sahabat itu disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu orang-orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Masih ditanya oleh Rasulullah, tanda iman kalian itu apa? Ketika para sahabat Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang tanda ciri iman mereka, mereka itu jawabnya 3. Nanti pas ketika para sahabat sudah menjawab 3 poin, Nabi langsung mengatakan, wa antum mu'minuna haqqa, kalian itu adalah orang-orang mukmin yang benar, orang-orang mukmin yang betul.
Ini juga mirip dengan Al-Hujurat ayat 15. Kalau di ayat Al-Hujurat ayat 15 setelah Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, digandeng di situ oleh Allah, ditutup di situ oleh Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itu yang imannya benar. Jadi hadisnya Nabi yang saya sebutkan diperkuat oleh surah Al-Hujurat ayat 14 dan ayat 15. Nah, sekarang kita masuk inti. 3 poin yang disebutkan oleh para sahabat itu apa? Kok sampai Nabi mengatakan antum mu'minuna haqqa, kalian itu orang mukmin yang benar? Itu 3 poin itu apa? Pertama, para sahabat menjawab, nasbiru alal balai. Kami, kata para sahabat, sabar alal balai, atas bala-bala, atas ujian-ujian yang menimpa. Itu kan kalau dalam posisi pemahaman mafhum mukhalafahnya, orang kalau tidak sabar dengan ujian-ujian itu, dia belum dikatakan orang yang beriman secara benar. Bendino penggaweane mek grudel, bendino penggaweane ke apa? Bahasa Indonesia ini grudel apa? Ngersulo, sambat. Angger petuk kancane sambat, anggur petuk kancane grudel, anggur petuk kancane ngersulo. Kayak tidak pernah ada nikmat yang dirasakan. Jadi poin yang pertama, sahabat mengatakan nasbiru alal bala, kami ini bersabar atas ujian musibah yang menimpa kami. Kita kembangkan sedikit Ibu Bapak, surah Al-Baqarah ayat 214 itu. Coba jenengan amati di situ. Am hasibtum an tadkhulu al jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Al-Baqarah 214 ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah kalian itu mengira, am hasibtum an tadkhulu, kalau kita artikan secara tekstual, apakah kalian itu mengira kalian itu bisa masuk surga? Ya, Bu, Ibu ngantuk, sin ceramah ngantuk iki. Am hasibtum an tadkhulu al jannata, apakah kalian mengira kalian itu bisa masuk surga sebelum datang kepada kalian semua? Am hasibtum an tadkhulu al jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datang kepada kalian semua ujian-ujian, perumpamaan, ujian-ujian, bala-bala yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'a. Di situ yang disebut dharra'u wal ba'sa atau ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Ini ayat ini para ulama menyebut turun berkenaan dengan perang. Ada yang menyebut perang Khandaq, ada yang mengatakan perang Ahzab. Kita paham ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab itu Masya Allah, betul-betul luar biasa fisik. Jenengan mungkin pernah baca ayat isyruna sabiruna yaghlibuna mi'atain, 20 orang yang sabar yang bisa mengalahkan 200 orang. Pada waktu itu perangnya perang fisik. Mereka para sahabat kelaparan, dan di dalam sirah nabawiyah kita bisa paham
sampai mereka para sahabat bersama Rasulullah menaruh batu di perut itu di dalam rangka untuk supaya laparnya itu bisa diganjel. Mereka luar biasa. Itu yang kita maksud ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Kalau kita itu belum diuji sama Allah, jangan harap bisa masuk surga. Kalau belum lolos dari ujian Allah, jangan harap pantas untuk masuk surga. Yang namanya baksa itu ya kesulitan. Yang namanya dharra itu bahaya. Wazulzilu itu digoncang begitu luar biasa. Lihat 55 tahun usia Rasulullah Muhammad SAW, perang Badar, jumlah umat Islam cuma 313 orang melawan 1000 lebih. Posisi kondisi puasa Ramadan, dikhianati oleh orang-orang munafik. Maka oleh Imam As-Sa'di ayat 214 surah Al-Baqarah tadi itu digandeng dengan Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, ujian jenengan beratnya berapa? Sudah pernah diuji oleh Allah atau belum? Wong dikei panas berbulan-bulan gak udan ngono wis ngerusulon iki karuan. Panas sumuk ngene terus. Iku baru ujian berupa panas. Wong panasin dunya karo panasin neraka abot endi? Itu ngerusulo sambat koyo di Malang kemarin tuh yang ngono. Tak kandhani, tak bilangin. Kalau orang itu lek senengane ngresulo, senengane grundel, ya itu kondisi iman itu. Imannya lagi sakit. Nanti akan kita bahas di poin yang nomor 3, wanar dobit qadha itu nanti. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan ujian. Itu tanda iman yang benar. Lek gak sabar berarti dudu iman yang benar. Dan namanya ujian itu harus diterima oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya kalau kepingin masuk surga ya kudu sabar dengan ujian-ujian yang diterima. Di kajian ibu-ibu kalau sore hari Jumat itu pernah saya sampaikan 4 model ujian Allah. Ya, 4 model ujian Allah. Masih ingat ya ibu-ibu yang pernah ikut ngaji itu? 4 model ujian Allah itu, 1 ujian berupa perintah. Ujian yang kedua juga berupa larangan. Ini yang nomor 3, ujian Allah berupa musibah. Dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih kelaparan dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah kepastian. Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Itu digandeng oleh Allah, ya, alladzina idza asabathum musibah. Dan itu menjadi sebuah keharusan. Diuji oleh Allah dengan rasa takut, diuji oleh Allah dengan rasa lapar, diuji oleh Allah kekurangan harta, diuji oleh Allah kekurangan jiwa, diuji oleh Allah dengan kekurangan buah-buahan. Itu kewajiban yang harus diterima bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Jadi dikei titik yo sabar, dikei akeh yo alhamdulillah. Clear ya Bu? Itu jadi kalau ujian yang nomor 4 ini yang menimpa saudara-saudara kita sekarang. Ujian yang nomor 4 itu apa Ibu, Bapak? Ujian nomor 4 itu apa? Ini pernah saya sebut bahkan di sini. Ujian yang nomor 4 itu adalah serangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang keempat.
Ya, ini saudara-saudara kita sekarang itu di Palestina itu lagi mendapat ujian yang keempat. Kita ini kalau memang tidak bisa bantu Palestina, mbok ojo ngomong sing aneh-aneh. Saya punya video itu dari kelompok sebelah itu mengatakan kalau Hamas itu kong kali kong dengan Yahudi, kong kali kong, dan mereka katanya orang Syiah dan lain-lain sebagainya. Allah, Masya Allah. Lek gak gelem batu gak usah ngomong sing aneh-aneh. Ndak perlu ngomong yang aneh-aneh kalau tidak ada data. Saya punya video, ada ada orang yang tinggal di sana 20 tahun meneliti di sana, tinggal di sana dengan orang-orang Palestina. Fitnahan si A si B itu ndak ada yang benar. Mereka Palestina, orang Palestina itu asli ahlus sunnah wal jamaah seperti kita. Dan pernah memang, kata beliau itu, pernah memang ketika mereka itu dibantu katakanlah oleh Iran atau Lebanon, kan mereka Syiah, Lebanon sama Syiah itu. Tidak pernah ada syarat harus masang foto Khomeini, itu tidak pernah. Dan mereka pun ahlus sunnah jamaah seperti kita. Mereka yang tidak pernah datang ke Palestina, mereka yang kemudian hanya data-data dari, justru data-data itu muncul dari musuh-musuh Allah untuk ngebosi kita itu. Ya, saya ulang lagi, kalau memang tidak bisa bantu Palestina, gak usah ngomong sing aneh-aneh. Dan kalau melihat berita-berita di YouTube, jangan sepotong-sepotong. Itulah resikonya kita kalau ngaji di YouTube, kalau melihat di YouTube, kalau tidak melihat dan memunasabahkan dengan hal-hal yang lain, muncul fitnah semacam itu. Tidak benar. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita sekarang di sana itu untuk sholat susah, untuk makan susah, untuk beribadah susah. Jenengan yang ada di sini ini belum mendapatkan ujian yang nomor 4. Tapi ujian-ujian yang nomor 4 yang ada di Indonesia itu melalui hal-hal yang sifatnya tidak kita rasakan. Melalui sistem, melalui program yang begitu rupa untuk menghancurkan kita lewat program-program yang. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, maka disinilah kemudian Islam mengajarkan yang namanya ghirah. Ghirah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala su'batin minan nifaq. Barang siapa orang itu yang dia itu mati, dia tidak pernah berjuang, dia tidak pernah terbersih di dalam hatinya untuk memperjuangkan, membela agama Allah, mata ala su'batin minan nifaq, maka mereka mati dalam keadaan membawa cabang-cabang kemunafikan. Kita melihat teman-teman kita di Palestina itu yang kita rasakan apa toh? Kita melihat mereka anak-anak kecil yang gak berdosa mati, dan mereka berani menghadapi tentara Israel dengan penuh dengan darah anak-anak kecil seperti itu. Mereka membogemkan semacam di depan Israel. Mereka berani. Sementara kita ini kadang-kadang pokoknya yang penting aku wiritan sing akeh, salat sing akeh, ndak peduli bagaimana nasib umat ini. Ibu, dulu pernah saya sampaikan, Bapak, dulu pernah saya sampaikan, orang yang bertakwa itu tidak hanya di masjid. Orang yang soleh itu tidak hanya di masjid. Apa dikira orang itu bendino sarungan sudah disebut soleh? Belum. Itu di Bali itu banyak orang-orang pakai sarung. Apa dikira oleh jenggotnya duwawa berarti sudah soleh? Itu orang-orang Yahudi di Palestina itu juga jenggotnya duwawa-duwawa, rabi-rabi Yahudi. Ya, Abu Jahal itu jenggotan apa orang? Oh, enggak pernah tahu ya sedikit. Bukan hanya sekedar fisik tataran soleh itu. Maka tataran soleh itu bagaimana diantaranya kita itu punya ghirah. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebut ghirah itu seperti urat nadinya seorang muslim. Kalau seseorang itu begini, kadang-kala kita berpikir, ketika Pak Kiainya dijelekkan, marahnya luar biasa, wani bacoan. Tapi ketika nabinya yang dihina, tenang saja. Piye model ngono kuwi?
ketika istrinya dilecehkan ngamuknya luar biasa, tapi ketika agamanya yang dilecehkan tenang-tenang saja. Apa betul begitu? Di sini ada ndak orangnya? Ndak ada. Kita sekarang insya Allah dengan izin Allah kita masih Jumatan masih aman, kita sholat 5 waktu masih aman, ya, zakat masih aman, Idul Fitri masih aman. Teman-teman kita di Palestina itu, ayo kita berpikir. Dan itu ujian yang nomor 4. Kita belum ya untuk mendapatkan ujian yang nomor 4 ini. Ya, setidak-tidaknya maka posisinya ibu, bapak, bahwa bala, nasbiru alal bala, nasbiru alal bala, sabar terhadap ujian-ujian, musibah-musibah yang datang itu menjadi syarat orang itu beriman kepada Allah. Wis ojo kakean grun, ojo kakean ngeresulo. Ini dulu bolak-balik saya sampaikan di sini. Kenapa bolak-balik saya sampaikan begini? Karena kadangkala orang itu pengajian saiki disampaikan ulan ngarep wis lali. Iya. Saiki di depan sekarang ini, wih sabar, engko metu teko pengajian kira-kira balik meneh. Ya, jadi syarat pertama menjadi orang mukmin yang benar sabar terhadap ujian-ujian, terutama Bapak Ibu yang namanya sakit. Nabi yang dikasih sakit oleh Allah yang begitu luar biasa 18 tahun. Saya pakai riwayatnya Ibnu Hibban bahwa Nabi Ayub itu sakitnya kurang lebih 18 tahun. Sampai cuma tinggal tulang belulang, ditinggalkan oleh saudara-saudara, harta habis, anaknya mati semuanya. Itu Nabi Ayub. Dan yang menarik, Nabi Ayub itu kalau disuruh sama istrinya untuk berdoa supaya sembuh itu Nabi Ayub tidak pernah mau. Jenengan buka di dalam kitab Qasasun Nabawi, luar biasa Nabi Ayub itu. Dan ingat, kalau jenengan mendapatkan sakit itu kalau jenengan sabar, sakit itu adalah untuk menghapus dosa. Iku lek sabar lo ya. Dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah kan kita itu kalau menjenguk orang sakit, kalau kita menjenguk orang sakit, kita sunnah mengatakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Kalau kita jenguk orang sakit sunnahnya baca itu. Maksudnya apa? Kita ngomong sama orang itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, sakit itu sebagai tahur. Tahur itu untuk mensucikan. Orang yang sakit dia sabar, itu dia disucikan oleh Allah dosa-dosanya. Beda kalau dikasih sakit dia cuman suudon, dia cuman grundel, dia bosan dengan sakitnya. Kan ada orang-orang semacam itu tuh. Aku iki loro ket biyen gak waras-waras. Oh ngono iku turun-turun. Aku berobat kemana sih gak waras-waras. Dong-dongi akhirnya gak sabar pergi ke dukun, jatuh ke dalam kesirikan, melayu nang ponari. Ono tah logikane jenenge watu dicelupno marusa waras iki piye to. Clear ya? Baik, ujian Allah itu berarti sesuatu yang wajib untuk diterima sebagai syarat iman dan sebagai syarat masuk surga. Insya Allah jenengan adalah orang-orang yang pantas masuk dalam surga. Yang kedua, kata para sahabat, cepet ya jam ini. Yang kedua yang ini menjadi syarat iman yang benar. Para sahabat iki ngomong, nashkuru ala rakhai. Rakha pakai kha, bukan pakai ka. Pakai kha, Pak, bukan pakai ka. Kalau pakai ka berarti gimana? Nashkuru ala rokok, berarti berterima kasih dengan iso. Lola malingun, Majelis Tarjih sudah paten tuh ya untuk menyebutkan hukum rokok itu apa. Terus gak usah diotak-atik. Terus kita gak bicara itu. Nashkuru ala rokhai, kha.
Rokok itu adalah sesuatu yang menyenangkan berupa nikmat-nikmat. Itu namanya rokok. Kalau naskuru ala rakhai berarti kami bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah kami terima. Ibu, bapak, berarti uwong iku lek durung iso matur suwun nang Gusti Allah berarti durung iman. Kalau orang itu belum bersyukur kepada Allah berarti dia itu belum layak dikatakan iman. Kalau kita itu bersyukur kepada Allah, di antara yang paling dasar, ini paling dasar itu ya, di antara yang paling dasar kita syukur itu harus meyakini segala kesuksesan itu datang dari Allah, bukan dari ilmu kita, bukan dari hasil kerja kita. Dulu pernah saya sampaikan komparasi antara Sulaiman dengan Qarun. Weh, Qarun itu wong pinter, jos ilmunya wis. Qarun itu orang sukses, kaya raya, hartanya itu luar biasa. Lah kok Qarun itu kemelinti tuh. Engko le takoni nang omah ngajine apa mang? Kemelinti. Kemelinti. Qarun iku wonge kemelinti tuh. Ketika ditanya kok bisa sukses kaya sugih kaya ngono ki piye? Qarun itu cuman bilang, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku iki iso sukses, aku iki iso sugih karena aku duwe ilmu. Itu Qarun. Apa akhirnya kemudian wa khasabnahu wa bidarihi al-ardh. Kami benamkan dia Qarun itu beserta rumahnya ke dalam tanah. Allah gak ridho. Qarun ngomong aku sugih karena ilmu itu loh, Allah gak ridho. Allah gak mengakui Qarun, gak mau Allah itu diduakan itu, gak benar. Jadi bersyukur yang paling dasar itu kita harus yakin kita sukses, kita punya mobil, kita punya rumah dan sebagainya, itu kita yakin itu adalah dari Allah, bukan dari ilmu kita, bukan dari hasil kerja kita. Awakmu kok sugih ya mesti ae aku kerja sirah dadi sikil dadi sirah. Lu ngomong ngono ku nyapa? Kita itu usaha itu kan cuma perintah. Justru perintah itu yang harus kita lakukan. Kalau untuk masalah sukses itu bukan ranah kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dari kerja kita, yo alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya setelah kita kerja kok tidak dikasih sukses oleh Allah, ya sudah, tetap mengucapkan alhamdulillah. Kalau begitu syukur yang benar itu apa toh Pak? Syukur sing bener itu apa? Apakah hanya meyakini kalau kesuksesan itu datang dari Allah? Enggak. Itu syukur yang paling bawah itu. Itu syukur yang paling bawah. Kadangkala nuwun sewu kita bersyukur yang paling bawah saja meleset kita ini. Betul. Saya ulang, kita bersyukur yang paling bawah saja loh, sering kali meleset. Ya. Bagaimana dengan cara syukur yang berikutnya? Wong cara syukur yang paling bawah saja kita meleset. Sering kita bergantung kepada selain Allah, sering bergantung kepada kerja, sering bergantung kepada makhluk, sering bergantung kepada ilmu dan lain-lain. Itu keluar dari ranah rububiyahnya Allah. Kan kita yakin toh namanya rububiyah itu, bahwa satu-satunya zat yang ngasih rezeki, yang ngasih nikmat, yang ngasih sukses itu cuman Allah sebagai pencipta, ngasih nikmat dan sebagainya. Itu rububiyah. Orang Islam itu harus paham apa itu rububiyah. Dan orang Islam itu harus paham apa itu uluhiyah. Karena itu tauhid yang harus kita pahami. Lupa apakah tauhid dibagi tiga? Enggak. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, macam model tauhid itu cuma dua, itu loh. Lah untuk rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat itu bagian dari dua macam tauhid itu. Ya, baik.
Kalau begitu cara bersyukurnya kepada Allah itu yang kayak apa? Gimana? Ibu, Bapak, cara bersyukur yang paling konkret, cara bersyukur yang paling tinggi, kita itu melaksanakan nikmat yang diberi oleh Allah di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Iki sing angel. Melaksanakan nikmat, menjalankan nikmat yang diberi oleh Allah di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Iki sing angel iki. Jenengan saya tanya, jenengan kalau melakukan dosa dan maksiat itu pakai fasilitasnya siapa? Bu, Pak, jenengan berbuat maksiat itu pakai fasilitasnya siapa? Allah ya. Iku jenenge apa iku jenenge? Kurang. Jenengan jaluk duit nang bapake, Pak, aku jaluk duit, Pak. Marono dikai duit karo bapake. Lalu ternyata uangnya itu dibuat tuku minuman keras atau apa. Itu berarti dia itu tidak menjalankan nikmat yang sudah dikasihkan oleh bapak, dikehendaki yang oleh bapak. Tidak bisa seperti itu. Dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu punyanya Syekh Ahmad Farid itu, beliau menyebut kita ini seringkali bermaksiat, melakukan dosa dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Meripat ini fasilitasnya Allah, tapi seringkali kita gunakan meripat ini, mata ini gawe delok sing gak karu-karuan. Betul. Mulut, nah lek basa Jawa ini lambe. Lambe ini fasilitasnya Allah, dikasih lidah, dikasih bibir, tapi ternyata si lambe iki senengane gawe ngrasani wong. Padahal pada zaman Nabi itu andai kata mukjizatnya Nabi itu masih ada ya. Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu, ini hadis yang sahih. Pada zaman Nabi Muhammad SAW itu, kalau ada orang yang lagi ghibah, ngerasani kejelekan orang, Nabi Muhammad itu bau bangkai yang busuk. Mesti Nabi akan ngomong, siapa ini yang lagi ngerasani? Kenapa bisa dikatakan semacam itu? Di dalam ayatnya jelas. Ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Surah Al-Hujurat ayat berapa itu? Antara 10-11. Di situ Allah menyebutkan, apakah kalian itu suka untuk memakan bangkai saudara kalian? Itu kan diawali dengan wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jadi kita itu kalau ngerasani kejelekan orang itu kan ibaratnya makan bangkainya orang yang kita rasani. Kalau pada zaman Rasulullah bangkai bau, tapi zaman sekarang ini ngerasani bolak-balik gak bau busuk plus. Ya, tapi kita begitu enjoynya menguliti kejelekan orang itu, seolah-olah kita itu belum punya kesalahan. Oke, jadi syukur yang paling tinggi itu adalah menjalankan nikmat-nikmat yang Allah beri itu di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Kita berupaya semaksimal itu. Fisik kita ini adalah nikmat dari Allah. Caranya bagaimana? Ayo kita gunakan fisik kita itu untuk beribadah kepada Allah. Ayatnya jelas. Surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa wa anjala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Para ulama itu menafsirkan itu diawali dengan ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kepada Allah Tuhan kalian itu.
Allah tidak memakai ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah memakai ya ayyuhan nas, menungso, sembah Tuhan kalian. Pas ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk beribadah, di situ Allah mengenalkan dua hal. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dia Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ketika Allah menyuruh kita beribadah, karena posisinya Allah yang menciptakan. Dan yang kedua di situ, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa, dan seterusnya. Itu para ulama mengatakan dia Allah sebagai Al-Mun'im. Apa itu Ibu? Al-Mun'im. Al-Mun'im itu adalah zat pemberi nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ibadah dengan konteks Allah mengenalkan dirinya sebagai zat yang memberi nikmat. Itu alasannya diantara kenapa kita disuruh ibadah sama Allah. Alasannya kita disuruh ibadah sama Allah, kepada Allah, diantaranya karena Allah itu yang memberi nikmat. Itu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kemudian tidak menjalankan tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah, itu berarti belum syukur. Makanya para ulama ada mengatakan syukur yang disebut dengan asyukrun bil jawarih. Syukur dengan anggota tubuh, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya karena memang Allah memerintahkan itu. Allah sebagai Al-Mun'im. Jadi ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, ya la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung. Masa sih kita itu bendino dikai maem, dikai ngombe, iso ambean penak, dikongkon ibadah kok gak gelem. Terlalu. Tapi kita lek njaluk nang Gusti Allah iku karepe ndang dituruti. Kate lek ndonga iku meksa-meksa. Tapi lek dikongkon ibadah kok ngangel men. Weh, di Malang lho, di Malang itu. Di Malang lah, di sini nggak ada ya, nggak ada bedanya kan? Di sana itu Bu, habis subuh pakai sepatu olahraga jalan jauh, Masya Allah. Mang orang mlebu nang masjid sholat subuh ndak? Jalan jauh, 1 kilo berani kuat ya, 2 kilo kuat. Tapi masjidnya itu berapa ratus meter dari rumahnya. Halo. Mlebu nang masjid itu kok abot men. Berapa kilo toh kakinya itu. Tapi direwangi bisa jalan sampai 1 kilo 2 kilo, mampu kuat. Tapi melakukan nang masjid itu kok abot men. Padahal tadi sudah saya bilang bahwa beribadah itu diantara syukur yang paling tinggi. Ya wes lah, kita dikasih tubuh fisik ya wes ibadah 5 waktu lakonono. Terutama sholat subuh berjamaah, terutama sholat isya berjamaah, itu yang jamaah itu. Kalau pada masa Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah isya sama subuh itu sebagai tanda munafik atau tidak. Pak Takmir di sini kalau subuh full ya Pak. Kalau subuh seperti orang Jumatan ya Pak ya. Oh enggak ya, lebih banyak Jumatannya ya Pak. Ini padahal rumahnya kan deket-deket Pak ini Pak ya. Oh jauh-jauh. Ada yang dari Jombang ya, ada yang dari Jombang, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan ilmu-ilmu semacam ini. Ayolah, di mana di situ ada masjid, kita makmurkan masjid itu. Kita masih aman. Balik lagi ke yang sana tadi, ke Palestina. Katanya nang masjid kangelan sekarang, mau ibadah susah. Kita masih bisa nang masjid loh. Ya, kalau memang jenengan punya rezeki sedikit atau banyak, ayolah, mungkin itu yang bisa kita lakukan, bantu mereka. Jadi donatur untuk bantu mereka. Rumah sakitnya juga rusak itu yang dibangun Indonesia itu, hancur itu rumah sakitnya itu. Ya, baik. Itu nomor 2. Yang pertama tadi apa? Nasbiru alal bala. Yang kedua,
nashkuru 'alar rakhai. Yang ketiga sekarang, para sahabat menyebut wanarda 'alal qada'i. Nardo itu kan kami ridho. Bedakan kata-kata naqbalu dengan nardo. Apa bedanya, Bu? Menerima dengan ridho itu bedanya apa? Kalau menerima itu kadangkala orang itu masih ada gerundel-gerundel. Dikei karo uang, kita kei jajan yo, diterima. Tapi hati jajan koyok ngene kok dikei nang aku. Itu terima namanya. Tapi kalau yang namanya ridho, berarti namanya ridho itu dia menerima tanpa ada embel-embel apapun. Dia menerima dengan betul-betul sarhus sadri, jembari hati. Dia menerima sesuatu tanpa ada penyesalan, tanpa ada pengeluhan, tanpa ada ngeresulo, tanpa ada sambat. Itu namanya ridho. Lek basa Jawa ini mungkin legowo. Ada orang itu menerima sesuatu tapi tetap gak legowo. Betul ya, Bu? Jenengan biasanya nerima apa legowo? Kerja kemudian dapat rezeki setitik, aduh rezekiku sak mene rek, iki jenenge duduk ridho tapi menerima, belum bisa sarhus sadri. Lah yang disebutkan oleh para sahabat itu ridho, bukan menerima. Kalau pas ketika manten itu pakai roditu atau pakai kobiltu? Kenapa bisa pakai kobil tuh? Ayo, ada ndak yang 100%, 1000% bisa menerima istri suaminya? Nolak guyu aja dengan. Apa maneh bojone lek wis bati telu ngono ki? Tambah suwe tambah lemu. Tambah suwe tambah apa? Kira-kira ridhonya yang muncul atau menerima yang muncul? Padha ibu-ibu yang ngono ta? Lho ya mantuk ya ibu-ibu. Masyaallah. Lah itu bedanya di situ. Ya, maka kenapa tidak mengatakan rodi itu, karena memang karakter manusia itu di bawah ridho itu yang banyak. Karakter manusia itu di bawah ridho yang banyak. Menerima tapi masih grudel, menerima tapi masih sambat. Dikai bayaran 3 juta, nerima. Tapi kadang-kala sih iki bayaran 3 juta iki sik kurang. Dikai blonjo sedina 100.000, ya nrimo. Iki sik kurang, Mas. Gitu ku benges tok pira? Gitu. Itu baru qabiltu namanya. Kira-kira nanti kalau jenengan menikah berani tidak diganti dengan raditu nikahan? Makanya nanti biasanya orang-orang di madzhab Syafi'i itu ada namanya taklik talak. Ada seperti itu ya. Baik, kita gak bicara masalah nikah. Dong-dongi muncul poligami mana enggak? Baik. Wanardo bil qada. Ridho itu berarti menerima tanpa ada syarat dan menerima tanpa ada grundel, dan berarti nerima betul-betul sarhus sadri legowo. Itu para sahabat. Dengan apa? Nardo bil qadai, kami ridho dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, di dalam kitab Fathul Majid dikatakan di situ oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar, coba jenengan buka nanti kitab Fathul Majid di bab Inkarul Qadar itu. Ibnu Umar itu ngomong begini, orang itu dia punya emas sebesar bukit Uhud, punya emas sebesar bukit Uhud, kemudian dia menginfakkan emas sebesar bukit Uhud tadi itu, menginfakkan kepada orang miskin.
Ibnu Umar mengatakan, ma yaqbalullah, Allah itu tidak akan menerima ketika dia itu hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Jenengan mau ibadah kaya ngopo, lek gak percaya karo takdir, ndak akan diterima ibadah itu oleh Allah. Seringkali kita menyebut qadar itu ya qada, walaupun para ulama ada yang membedakan antara qada dengan qadar itu. Tapi semuanya dalam ranah takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ingkar terhadap takdir itu bisa jadi membatalkan semua daripada keislaman kita. Karena beriman kepada takdir itu rukun iman yang keenam. Kalau kita itu tidak beriman kepada takdir, ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sekarang muncul pertanyaan, kalau kita tidak legowo dengan takdir, bagaimana hukumnya? Kita dikasih takdir oleh Allah, ini keputusanmu ini loh, iki lo duitmu sakmene, ini takdirmu sekian. Kita kok gak legowo dengan takdir seperti itu, hukumnya piye? Jawabannya kan simpel seperti yang kita ceramahkan hari ini kan. Nomor 3, ridho, legowo dengan takdirnya Allah, keputusan Allah, itu menjadi syarat mutlak sebagai iman yang benar. Ibu, bapak, kita seringkali legowo atau tidak legowo dengan takdir yang kita terima. Dikai irung pesek yo wis ben, nyapo kok bingung dengan irung pesek. Dikai kulit ireng yo alhamdulillah, kenapa memang dengan kulit yang hitam? Itu orang bule-bule itu senangan nang Bali itu, kulitnya putih-putih berjemur supaya kepingin hitam. Maka takdir itu menjadi sebuah syarat mutlak untuk keimanan. Kita itu sebenarnya kalau pengen kepikir iman, ya legowo dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, begini, ada orang bertanya, "Pak, apakah kita menerima takdir begitu saja tanpa berupaya, tanpa berusaha?" Ya enggak. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa in aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan mereka. Orang seringkali terjebak dengan ayat ini menjadi paham qadariyah. Sementara para ulama menyebut paham qadariyah itu sesat. Demikian juga dengan paham jabariyah, itu juga paham yang sesat. Kalau orang paham qadariyah itu, mereka akan mengatakan semuanya itu yang menentukan manusia. Kayak korun nih komang. Kalau paham jabariyah, mereka akan mengatakan semuanya itu yang menentukan Allah, sehingga manusia tidak punya free will. Engkau akhirnya ngomong ngerampok, ngelampok kon kok ngerampok, ya iki wis takdirnya Allah kok ngerampok. Akhirnya begitu. Bukan itu. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara jabariyah dengan qadariyah. Kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu menunjukkan perintah untuk berusaha. Titik. Tapi kita tidak boleh bergantung kepada usaha. Maka Allah melanjutkan wa in aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau ada orang kalau Allah itu menghendaki sesuatu yang jelek, maka tidak ada satupun yang bisa menolak kejelekan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman, legowo, nerimo dengan takdir Allah itu wajib. Dan kalau kita tidak legowo dengan takdirnya Allah, itu berarti imannya tanda tanya. Makanya tadi sejak awal saya bilang, semakin banyak grundel ya iku imane, semakin banyak sambat ya iku imane, ya semakin banyak ngeresulo ya itu imannya. Saya khawatir kalau itu nanti masuknya ke ranah ingkar kepada takdir.
Maka ketetapan itu ada sesuatu yang belum terjadi dan ada ketetapan yang sudah terjadi. Al-Quran itu termasuk kodoknya Allah loh Pak. Betul ya? Ada hukum-hukum Allah yang di dalam Al-Quran yang seringkali kita itu ndak legowo. Benar apa benar? Kodoknya Allah, keputusan Allah itu ya ada di dalam Al-Quran dan ada juga di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang disebut al-ahkam asyara'iyah dan nanti digandeng dengan al-ahkam al-qadariyah. Clear? Wes, kesimpulannya apa toh ngaji saiki? Bu, kesimpulannya ngaji hari ini apa toh? Sing paling dieling apa toh? Ojo kakean gerundel. Wes, berarti kesimpulannya untuk meraih keimanan yang benar sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum mu'minunal haqqa, jawabannya satu, sabar terhadap ujian. Yang kedua, bersyukur atas nikmat-nikmat. Bersyukurnya tidak hanya mengatakan alhamdulillah tok lho yo. Dikai duit akeh mek alhamdulillah. Tapi zakatnya gak ditokni, infaknya gak ditokni ya podo ae. Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar mulut. Sama ketika bapak-bapak mengatakan sama istrinya I love you gitu ya. Aku tresno marang kowe gitu ya. Ndak cukup hanya sekedar lambe yo kudu dilakoni. Ibu-ibu juga ngomong begitu, jenengan lek tresno karo aku buktine apa Mas? Nah gitu. Oke. Dua, kemudian yang ketiga apa? Ridho, legowo dengan keputusannya Allah. Kita usaha, setelah usaha semaksimal mungkin, kerjasama, sama-sama kerja. Kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya wis tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Cukup Bu? Cukup nggih? Apa ditambahi meneh? Itu aja kesimpulannya, itu tiga hal ini. Mudah-mudahan kita ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, antum mu'minuna haqqa. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang beriman yang benar. Ya, dan sehingga nanti kita ini menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Dan nanti ketika kita sakaratul maut, nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, ada bunyi, ada kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Dan jenengan yang mungkin masih ingat, masih hafal, sampaikan, tularkan kepada orang-orang, sahabat-sahabat, keluarga yang tidak hadir pada kali ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu sebentar. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Silahkan panitia untuk mengaturkan sarapan pagi pada jamaah selagi kami menyampaikan informasi ini. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, atas nama Takmir Masjid Al-Amin mengaturkan terima kasih atas kehadiran panjenengan, bantuan panjenengan, kerjasama panjenengan, sehingga kajian-kajian untuk memakmurkan Masjid Al-Amin ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak sekalian yang dirahmati Allah,
tadi oleh Ustadz Syafi'i sudah diaturkan, insya Allah pada kajian pagi hari ini itu ada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu kalau panjenengan tadi masuk ada toples tempatnya kerupuk yang besar, itu lubangnya besar, tujuannya kalau jenengan ngasih sedikit itu gampang, tapi kalau masih banyak itu juga tambah gampang karena lubangnya besar. Kalau infak kotak-kotak itu kecil, nanti khawatir hanya recehan yang jenengan berikan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz di pengajian ini bahwa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini sudah luar biasa. Bagaimana kita itu mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah ini. Nah, salah satu yang kita galang saat sekarang ini adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini untuk memberikan jariahnya untuk fisabilillah. Saudara kita di Palestina ini kekurangan pakan, kekurangan makanan, ibadah sulit. Untuk itu kita bisanya berdoa dan menggalang dana untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina melalui Lazismu Kabupaten Kediri. Jadi setelah ini nanti acara selesai, kami dengan Ustadz Syafi'i akan membawa ini kita berikan kepada Lazismu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Jadi panjenengan nanti kalau kundur, ya Bapak Ibu sekalian, masih ada sisa rezeki yang dibawa hari ini, silahkan dimasukkan di toples itu yang transparan. Jadi nanti setelah kita hitung, kita berikan kepada Lazismu untuk disampaikan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan amal jariah panjenengan diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi atas nama Takmir Masjid Al-Amin mengaturkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ustadz Junari SAG dari Malang yang telah banyak menyampaikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga terima kasih Ketua Takmir Masjid Al-Amin yang telah menyampaikan penggalangan dana untuk Palestina. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kajian ini kita akhiri, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama untuk kajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah tanggal 12 November 2023, tempat di halaman Masjid Al-Amin. Insya Allah sebagai pembicara Ustadz Profesor Dr. Muhammad Soleh dari Kediri. Yang berikutnya untuk khotib Jumat pekan depan di Masjid Al-Amin, insya Allah akan hadir Ustadz Rifki Ja'far Thalib dari Malang. Dilanjutkan kajian Ibu-Ibu As-Sakinah tanggal 12 November Jumat pekan depan. Kajian ini dimulai pukul 16.00 sampai pukul 17.00. Sebagai pembicara insya Allah Ustadz Rifki Ja'far Thalib dari Malang. Yang berikutnya Takmir Masjid Al-Amin juga melaksanakan kegiatan Kantin Bumis atau kajian rutin Rabu malam Kamis yang dimulai ba'da sholat maghrib sampai waktu sholat isya. Insya Allah Rabu malam Kamis pekan depan sebagai pembicara Ustadz
Dr. Fajri Abadi MA dari Yogyakarta. Dan yang terakhir, infak pagi hari ini terkumpul Rp2.500.000. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan katsira. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian di pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.